one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviana Khairunisa, NPM 1804040101, jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian hukum. Apa itu hukum? Hukum secara umum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa kaidah atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib di masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Dalam pengertian lain, hukum adalah sebuah aturan norma-norma yang berisikan petunjuk mengenai mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada sifat hukum. Agar tercipta tata tertib dalam masyarakat, maka semua orang harus menaati kaidah hukum. Namun tidak semua orang mau menaati kaidah hukum. Agar suatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati, maka peraturan hidup kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur pemaksa. Aturan-aturan yang berlaku tidak akan berguna apabila tidak dipatuhi oleh masyarakat, sehingga hukum harus bersifat mengatur dan memaksa agar aturan-aturan tersebut dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Hukum memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu melindungi hak asasi setiap manusia. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. Yang ketiga, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. Yang keempat, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Yang kelima, menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Yang keenam, kedamaian hidup manusia berupa ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Yang ketujuh, sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. Yang kedelapan, menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, ketentraman, serta perdamaian sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Yang kesembilan yaitu mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada penggolongan hukum. Yang pertama, hukum berdasarkan isinya. Ada hukum publik dan hukum privat. Yang kedua, ada hukum berdasarkan sumbernya. Ada hukum undang-undang, hukum adat kebiasaan, hukum jurisprudensi, hukum traktat, dan hukum doktrin. Yang ketiga, ada hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada hukum tertulis dan yang kedua ada hukum tidak tertulis. Yang keempat, ada hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama ada hukum nasional dan yang kedua hukum internasional. Yang kelima, ada hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama ada hukum positif, yang kedua hukum yang akan datang, dan yang ketiga hukum universal. Lalu yang keenam, ada hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama ada hukum material dan yang kedua ada hukum formal. Lalu yang ketujuh ada hukum berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada kaidah hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak. Yang kedua ada kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi adalah kaidah hukum yang dapat dikesampingkan dengan cara membuat suatu perjanjian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.